saksi yang kita ajukan yang melihat ada kecelakaan itu banyak, ya kan? Jadi kita nanti akan jelaskan, saksi itu kan menjelaskan saya duduk di sini, berdiri di sini, melihat ada kecelakaan, motornya kayak apa, bagaimana si Egy-nya membawa mobil, motornya, jam berapa dan sebagainya. Sehingga dengan pengajuan kita ini maka terbuktilah bahwa apa yang diputuskan oleh hakim ini sebenarnya tidak tepat, gitu loh. Itu gunanya. Nah, kalau selama ini kan hanya bayangan saja, ya kan? Tidak visual langsung dilihat. Contoh umpamanya seperti kemarin itu ada persoalan berapa jauh sebenarnya dari tempat ini sekarang kita berdiri ini, yang tempat katanya di sini adalah tempat mulainya lempar-lemparan, ya kan? Ada orang lewat lempar-lemparan batu. Kemudian setelah itu dikejar dari sini sampai ke flyover, ya kan? Sampai di flyover dipukul, kemudian dibawa orangnya ke tempat sini depan, ya kan? Kemudian di situ katanya dibunuh, setelah dibunuh dibawa lagi ke flyover. Nah, dengan melihat kejadian ini kan kita bisa melihat, kan hakim pasti melihat. Mungkin nggak seperti itu, berapa jauh. Nah, kemarin ada saksi mengatakan berapa jauhnya, ada yang mengatakan 100 meter. Padahal orang mengatakan nggak bisa 1 kilometer. Nanti kita lihat benar 100 meter. Nah, ketika itu kita tanya, kenapa kau bilang 100 meter? Oh ya, karena saya naik motor, jadi saya pikir itu 100 meter. Nah, kalau itu kan bisa keliru kan, tapi dengan adanya pemeriksaan setempat ini, semua itu menjadi faktual gitu. Ya kan? Nanti saksi-saksi juga dihadirkan? Saksi-saksi akan datang nanti, akan kita tanya, kamu berdiri di mana? Kapan kamu lihat di mana? Itu posisinya nanti kita lihat. Gitu. Semua saksi-saksi yang kita hadirkan dulu itu akan hadir di sini. Yang tidak hadir terpidana. Terpidana di sana. Pemohon namanya ya. Pemohon itu Aib juga Pak nanti Pak. Ya Aib kan nggak muncul. Makanya justru dengan kesaksian yang kita sampaikan ini sekaligus itu membuktikan bahwa apa kesaksian yang lain itu adalah tidak benar. Dede umpamanya, Dede kan mengatakan melihat apakah dia betul ada di situ pada jam itu. Nanti kan Dede bercerita, saya tidak ada di situ, umpamanya kan. Loh, kenapa lu ngomong dulu Bu ada di situ? Ya itulah sebenarnya itu nggak benar. Nah kan akhirnya kan gitu. Ya kan, jadi ada dulu yang sumber perkara ini kan ada 3 soal kan. Ada kesaksian daripada Dede, ada kesaksian daripada si Aib, ada kesaksian satu lagi si Liga Bar, ya kan? Nah, 2 ini kan mengatakan dulu memang mereka lihat ada kejadian lempar-melempar, tapi kemudian sekarang mengatakan itu bohong dia. Jadi nanti akan diberi cerita di mana kamu sebenarnya pada waktu itu, ya kan? Nah, sayang Aib nggak muncul. Nah, jadi dengan demikian dari semua peristiwa kejadian ini dapatlah kita simpulkan bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat adanya peristiwa pembunuhan. Ya, lempar-lemparan batu justru Dede yang dulu mengaku dan juga si Akbar ternyata mengatakan itu tidak benar. Nah, tetapi sebaliknya yang melihat peristiwa adanya kecelakaan itu banyak sekali. Nah, mereka akan bersaksi nanti kalau di mana kamu pada waktu itu, kenapa bisa kamu lihat, cocok enggak lokasi itu. Jadi kita mau cocokkan yang disampaikan di persidangan ini cocok enggak dengan fakta yang sebenarnya. Jadi bisa terkonfirmasi gitu kan. Nah, kalau terkonfirmasi kan akhirnya kan bisa hakim teryakinkan gitu. Kami sebagai penasihat hukum tugas kami kan membuktikan di persidangan dengan tujuan agar hakim bisa melihat fakta-fakta dan teryakinkanlah majelis hakim tentang fakta-fakta yang kami sampaikan itu. Itu tujuan kami. Jadi itu persidangan ini sebenarnya adalah tujuannya lah untuk kepentingan hakim di dalam memutus. Ya, meskipun yang memutuskan nanti hakim Mahkamah Agung, tapi hakim ini, majelis hakim yang mulia yang bertiga ini adalah mencatat dan memberikan pendapat ke Mahkamah Agung setelah dia periksa setempat apa pendapat dia, itu nanti kepada beliau. Nah, itulah tujuan daripada dilakukannya pemeriksaan setempat ini. Pak, tadi kan Aib menyebutkan bahwa melihat dengan jarak 150 meter. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Nah, itulah nanti kita lihat. Ya kan, jadi kita lihat nanti betul nggak ada posisi yang dibutuhkan oleh Aib itu, ya kan? Dede mengatakan juga begitu kan. Nah, betul nggak posisi seperti itu? Nah, kalau dia betul, di mana posisi dia pada waktu itu? Maka kita lihat nanti orang berkebutuhan kelihatan nggak dalam jam 10 malam.
memang ini tidak bisa persis seperti yang kejadian sebenarnya, karena waktu kejadian itu kan itu adalah malam hari yang dituduhkan, ya kan? Sedangkan ini kita lihat siang hari. Tapi paling tidak dengan melihat situasinya kan bisa kita tahu lah. Ya, udah mulai kita mulai. Nanti kita lanjutin ya. Makasih. Ya, itu tadi sebagaimana keterangan dari Pak Oto Hasibuan yang menyatakan bahwa kita akan segera melakukan pemeriksaan sidang di tempat untuk membuktikan apakah kebenaran seperti apa yang terjadi di 2016. Sepertinya sudah siap. Dan bisa dilihat majelis hakim juga sudah siap untuk bersama-sama melakukan sidang di tempat, termasuk didampingi oleh panitera, dan tentunya kami masih menunggu apakah sudah bisa dimulai untuk pemeriksaannya, di mana nantinya akan ada saksi-saksi juga yang akan menggambarkan langsung benarkah mereka ada berada di tempat kejadian atau justru sebaliknya. Karena pada saat kejadian di TKP SMP 11, Dede dan juga Liga Akbar menyatakan sudah mencabut keterangannya, yang menyatakan itu adalah keterangan palsu. Sementara hanya Aep lah yang belum mencabut keterangannya, berarti masih berpegang pada keterangan Aep. Apakah masih relevan berita acara kesaksian Aep di persidangan 2016? Untuk itu maka diadakanlah sidang pemeriksaan setempat ini. Tapi dalam istilah hukumnya adalah geleh, telek. Dan saat ini memang sudah berkumpul tim kuasa hukum dari para terpidana, begitu, dan juga dari majelis hakim, termasuk Ketua Majelis Ari Ferdian yang sudah hadir untuk menyaksikan langsung tempat lokasi kejadian, di mana titik pertama saat ini kita akan meninjau lokasi di SMP 11, dan tampak di samping saya ada Kang Deddy Mulyadi ini. Halo Kang, apa kabar Kang? Apa kabar, baik. Hadir juga ini Kang? Ya hadir dong. Ya. Gimana Kang? Sebelumnya kan Kang Deddy sendiri nih yang melakukan penelusuran untuk pertama kali, dan sekarang bisa bersama-sama dan dalam sidang peninjauan kembali ini diadakan pemeriksaan setempat. Bagaimana menurut Kang Deddy akhirnya? Ini adalah perjalanan yang istimewa ya. Kita tidak menduga bahwa hakim itu akan memiliki kualifikasi pandangan yang cukup luas seperti sekarang ini, dengan mengabulkan permohonan untuk melakukan sidang di tempat, sehingga kan kita bisa lihat nanti pelakunya di mana, saksinya waktu itu, yang saksinya yang dua kan tinggal satu tuh, di mana posisinya, jaraknya berapa, kan kita bisa nyimpulkan nanti perjalanan dari sini menuju jembatan Talunnya berapa menit. Terus lokasi yang dianggap terjadinya pembunuhan dan pemerkosaannya sebelah mana. Apakah putusan ini selaras nggak sih dengan fakta-fakta yang ada di lapangan? Ya kita lihat hari ini. Kalau hanya direkonstruksi dari sisi aspek sosial yang saya lakukan kan tidak punya implikasi hukum apapun. Tapi kalau hari ini sidang lapangan dilakukan oleh hakim dan jaksa sebagai termohon, minimal bisa menjadi pengantar untuk hakim MA memberikan keputusan, sehingga pengantarnya jelas. Yang diharapkan sama Kang Deddy dengan adanya mungkin pemeriksaan setempat ini kira-kira seperti apa, dan juga bagaimana nantinya saksi-saksi bisa menyampaikan langsung tepat di lokasi kejadian, ya pastinya berbeda dengan di persidangan. Iya, yang pertama hakim dan jaksa akan mengetahui persis bagaimana keadaan di lapangan dengan apa yang menjadi putusan di atas kertas. Di mana letak perbedaannya? Ada nggak sih kejanggalan di lapangan? Kemudian yang berikutnya ini sangat penting karena ini kan
untuk putusan Mahkamah Agung, sehingga Hakim MA juga bisa mendapat penjelasan dari sidang di tempat ini. Ini kan menurut saya strategis banget. Berarti menurut Kang Deddy ini bisa menjadi suatu ibaratnya ini ya peluang begitu ya untuk bisa semakin memperkuat apakah nantinya peninjauan kembali bisa ditolak atau ini bisa menjadi dasar yang kuat bagi MA untuk mengabulkan permohonan putusan peninjauan kembali dari para terpidana. Karena kalau kita jujur-jujuran ya memang faktanya seperti itu ya. Orang semua udah tahu kok. Cuman dari seluruh pengetahuan dan fakta yang tersaji yang baru sekarang disajikan itu kan tidak serta-merta itu menjadi putusan, karena problemnya ini hukuman sudah berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktunya cukup lama 8 tahun. Mudah-mudahan inilah semakin menghangatkan bagi Hakim MA untuk memutus. Terima kasih Kang. Kita semoga lancar hari ini. Tentunya kita semua mengharapkan pemeriksaan setempat yang akan segera dilaksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk termohonnya, untuk termohon sudah ada. Termohon belum ya? Siap. Saya juga masuk. Standby. Kami undang termohon. Udah. Berapa orang? Biar kami tahu dan kami juga bisa mempersiapkan pengamanannya. Ayo bang, termohonnya gabung biar diamanin bareng. Baris. Ya bisa mundur dikit lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Teman-teman mundur lagi dikit ya. Mundur lagi ya. Bang, mundur bang, jangan situ bang, nggak kelihatan Pak Hakim. Baik, terima kasih. Semua tersebut ya, sidang tetap nyatakan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan menggunakan tempat mengenai tempat perkara yang akan ditunjukkan oleh kuasa dari dan saksi-saksi yang disiapkan dari tim penasihat hukum para pemohon. Teknisnya pemeriksaan setempat ini satu arah pertanyaannya. Kami yang bertanya kepada saksi, kemudian saksi yang menjawab. Tidak lebih dan tidak kurang. Begitu kira-kira. Kami mohon untuk rekan-rekan wartawan, tim penasihat hukum, termohon untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pemeriksaan setempat ini. Kami turun ke lokasi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kami akan melakukan pengecekan lokasi saja seperti yang ada dalam memori permohonan pemohon dan juga dalam surat dakwaan dari pemohon. Begitu ya? Begitu ya Pak ya? Bisa kita mulai lokasi ya Pak? Siap. Dan silakan ditunjukkan kepada kami. Sekali lagi kami memohon untuk minta pengamanan bukan terhadap kami saja, melainkan terhadap permohon dan para tim juga. Begitu ya? Sepakat ya? Kalau sepakat kita mulai. Sepakat ya? Dari termohon kita mulai ya? Ya. Teman-teman atur jarak ya tolong ya. Pas jalannya agak diatur jarak ya pas Baik, jalannya ya. terima kasih yang mulia bahwa kita akan berangkat bahwa yang pertama lokasi kita akan tunjukkan di sini adalah inilah SMP 11 di depan. Mari kita ke depan. Ya. Geser ya. Kasih jarak teman-teman, kasih jarak. Kalau pengamanan kita bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran kalau pengamanan. Bikin pengamanan. Sana dikit bang, kasih jarak dikit bang. Dikit bang, sorry bang. Lingkar. Siap. Dikit ya bang ya, maaf ya. Ketua majelis mana? Ini Ya, Pak. Ya, udah kita ini ya. Udah, anggota ya. Saya kurung, Pak. Saya kurung bagi. Ya. Sip, nyatu. Sip. Ya. Oke, ya.
Tolong kasih jalan ya. Tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Mbak, udah Pak, saya tanya jaga. Ya, udah kita jaga. Nih Pak. Yang belakang jangan dorong, yang belakang jangan dorong dulu, yang belakang tahan, yang belakang tahan. Tahan. Kiri, kanan, kiri. Kiri. Jadi yang mulia, disinilah yang dituduhkan mereka tempat menongkrong di Maju ke depan lagi. paling itu. Maju ke depan lagi, Pak. Kasih jarak Pak, cinta. Boleh kasih jarak. Agak maju dikit, agak maju. Jarak maju dikit. Supaya itu yang saja buatin ya. Iya, Bang Jutek. Silakan. Bang Jutek. Bang Jutek. Ya, di tahan. Majelis yang mulia, jadi semua bisa saya kosongkan. Disinilah dikatakan di dalam fakta persidangan bahwa mereka itu nongkrong. Ya. Almarhum Eki dan Bina lewat dan mereka melakukan pelemparan itu di sini. Mereka nongkrong ini siapa ini? Yang terpidana. Para pemohon. Semuanya. Di dalam dakwaan, Di padahal dalam tidak. dakwaan ya. Di dalam dakwaan. Mereka nongkrong di sini. Di dalam dakwaan ini. Di sebelah mananya? Sini. Kalau kita di sebelah sini yang mulia. Atau yang mulia. Ya di sini mereka nongkrong. Di sini. Ya di daerah sini. Sini. Ada bangku Pak. Ya di daerah sini mereka nongkrong. Kemudian almarhum Eki dan Bina melintas dari arah sana ke kiri. Nah katanya dilempari. Dari arah kota menuju kabupaten Ya ya. betul yang mulia. Dilempar. Di sini dah Di lokasi sini mereka pelemparan. melempari. Oke. Kemudian Oke. lanjut. Kemudian mereka kejar ke arah Mandua sana, ke arah Sumber. Oh, Man di sana ya. Ya. Kita ke habis ini sesuai dengan ini kita ke warung Bu Nining. Bu Nining ya. Enggak, warung itu dulu. Yang nongkrong, yang beli rokok. Yang Mandua nanti sambil jalan. Cuma dua. Nanti Oh. sambil ke flyover. Oke. Yang Oke. sekarang berarti ke Ke warung Kuning. Yang mereka jadi saksi melempar itu. Ya. Ya. Warung. Ya, itu apa namanya yang Jiko. Tempat steam. Tempat cuci motor depan. Jadi kemana dulu nih arahnya nih? Tolong kasih jalan ya, tolong kasih jalan. Nah, yang disebutkan dengan tempat cuci mobil itu yang Tempat cuci mobil yang kerjanya air. tolong kasih jalan. Ini mau merekam ini. Tolong maaf ya. Maaf ya. Ini majelis hakim nih, jangan tolong agak jalan. Ayo, termohon. Pak Jaksa, ayo Pak Jaksa. Kemana Pak Yan? Tempat kerja AF, steam itu. AF dan Didi. Berarti para AF tuh melihat para pemohon dari sini ke arah sana. Iya. Jaraknya berapa katanya? Bukan, itu nanti dari warung Di warung depan yang Pak. mulia. Jadi pada saat peristiwa katanya pelemparan itu, AF dan Dede itu melihatnya dari warung sana. Iya, dari warung. Ya, warung Di Mandua. Mandua. Ya. Steamnya di mana? Ini kita menuju ke warung. Sekarang bukannya steam lagi ya? Di tahun 2016 ini steam. Steam. Oh, sekarang udah berubah jadi autocare ini. Ya. Tempat kerjanya AF dan Dede yang mulia. Di 2016 ya. Nah, ini daerah tempat tinggal para pemohon yang mereka kumpul. Ya, di dalam dakwaan dikatakan mereka kumpul sampai dengan pukul 21 di sini. Di sana dulu apa di sini Di dulu? sini dulu. Baru pindah Baru di 21 mereka pindah kemari. Pindah ke sana. Sana. Oh, berarti di sini dulu Ya, ya. karena mereka menyesuaikan kepada kesaksian tapi yang pulang jam 21
Nanti minum-minum dulu baru di situ. Ya. Minum-minum dulu baru di situ. Ya. Tolong kasih jalan ke arah Kali Bakti. Ah, ini nih. Nanti deh, pilih di sana. Nanti jadi ya, tunjukkan. Nanti warung Madura. Ya. Ayo, Saya bertanya aja, saya bertanya. kasih jalan, boleh kasih jalan, buka jalan. Ayo yang majelis, ayo. Majelis, ayo. Bang, tolong bang, sini bang. Pak, jangan jauh dulu, Pak. Pelan-pelan, Pak. Bismillah ya. Keringet kita ini. Luar ke sore. Iya. Di warung Bun ini, kalau di sini kan alibi kita Pak, jadi termohonnya yang tahu gitu. Nah, cuman ada saksi-saksi yang melihat. Ya. Karena warung Bu Nining itu depannya rumah Hadi, 2 rumah lagi depannya rumah Sudirman. Yang di sini itu yang minta barang itu tuh dari siapa? Pram Teguh. Ya Bu ya, yang itu Pram Teguh segala macam itu kan ikut yang yang balik dari Jakarta kan di sini. Teguh Okta Pram. Sama Udin Teguh Okta Pram Udin. yang ikutan nginep kan, yang ikut nongkrong kan, bikin apa ini? Dulu ke depan. Teguh Okta Pram Udin. Jadi saat ini kita sedang berjalan menuju rumah Bu Nining. Ayo hadang. Mari. Misi. Ibu Hakim. Teguh Okta Pram Jaka. Oke, Darmanto. Kamu Darmanto. Teguh Okta Pram mana? Teguh Okta. Pak Renanda. Pemohon. Teguh Okta Pram di mana? Oke, ya. Oke. Sebentar. Sebentar. Yang mulia, ini adalah Teguh yang pada saat itu ikut nongkrong di sini. Silakan. Tenang. Silakan jelaskan. Teguh, kamu benar nongkrong di sana? Di sini ya, di sini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8, terus sekitar jam 8 lebih Teguh jemput si Pram kembali lagi ke warung Bu Nining, ketemu ya itu. Sebentar, Bu Rizka, Bu Galuh sini Bu. Ayo, termohonnya, ayo kasih akses Bu Galuh, termohonnya juga. Ayo. Tahan. Lanjut Pak. Mas Apik mundur, Mas Apik. Yang nongkrong di sini siapa aja selain Teguh? Teguh, Udin, Tapi, Pram, Okta, terus Supri, Eka, Hadi, Jaya, Supri. Sampai dari jam 9 sampai jam Jam 9 itu terus ditegur sama Ibu Nining suruh pindah gitu, mungkin ada besok jadi pindah ke rumah Nenek Adi. Nenek Adi di mana? Di situ di depan. Di depan. Sebelah. Nenek Adi di sana. Kemudian sampai jam berapa di sana? Sekitar jam 10 lebih pindah ke rumah kontrakan PLT Pasar. Rumah di mana? Sebelah sana. Tolong. Silakan. Keluar itu. Ya, kita sana ya. Kita kanan Pak. Dulu di sini tuh warung pakai kayak iya terus di sini kalau beda
nongkrong aja ya. Iya, ngumpul di sini. Iya. Pakai apa? Pakai kursi atau tikar? Tadi mah dulu Lalu dibuka jalannya, baru dibuka jalannya, baru dibuka jalannya. satu iya. 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 Warungnya ini. Warungnya iya. Sendiri tidur di sini juga. Iya, di dalam. Kalian yang tadi baru berapa banyakan itu ya? Iya. Cukup ya? ART Pasren. Bisa pik. Tolong kasih jalan, tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Ayo Bu. Tadi terjadi dialog antara Teguh dengan tim anggota Ibu Galuh tadi menanyakan tentang juga supaya nggak ketinggalan keberadaan mereka di warung Bu Nining tadi. Ini Hadi ya, rumah Hadi ya. Oke. Setelah Bu Nining merasa terganggu, kemudian Bu Nining itu mengetok pintunya supaya anak-anak ini berpindah. Maka mereka berpindahlah ke sini. Nah, memang bentuknya bukan ini seperti dulu, mereka pindahlah kemari. Ya, setelah mereka dari sini lebih kurang mereka itu berapa lama? Udin berapa lama di sini? Udin sini, Udin. Ya, berapa lama di sini? Ya, salah satu saja. Speakernya tolong deketin lagi. Ini sekitar sejaman, Pak. 1 jaman. Ini rumah neneknya. Hadi. Iya. Ini salah satu saksi Udin. Kan tadi yang nongkrong di sana kan banyak orangnya. Iya. Nah, waktu pindah ke sini semua ikut pindah Semua. atau ada beberapa yang pulang? Semua. Oh, semua. Semua ikut. Berarti jumlah yang sana sama sini sama ya? Hakim anggota. Oke? Cukup? Ya, yuk. Ayo, lanjut. Ayo. Tolong kasih lewat sini. Ayo termohon, tolong kasih jalan. Aman, Pak. Tolong speakernya tetap mendekat, tetap mendekat. Yuk, siap. Yang dulu. Tahan, Pak. Tahan dulu. Belakangnya. Oke, ngikutin. Ini enggak. Sebentar, enggak. Mana majelisnya? Ya. Teguh, Udin. Teguh sama Udin. Dia enggak kan? Yang mulia, bahwa setelah dari rumah Hadi, mereka itu ke rumah kontrakan Pak Pasek. Ini kontrakan, sedangkan rumah Pak Pasek ini di sebelah sini. Ini yang tadi. Ya, ini. Sampai pagi ini ya. Kalau kamu jam kamu jelasin. Masih
Terus yang tukang jual sayur mana yang katanya ada Hadi bantu? Rumahnya mana sayur yang dibantuin? Oh, dekat situ. Ini berarti yang Hadi ya? Hadi apa Eko yang bantuin ya? Hadi ya? Hadi yang jam 10 bantuin ngangkat sayur kan? Iya. Terus yang itu apa namanya? Siram-siram toge? Siram toge rumahnya mana yang siram toge? Anwar itu. Oh, beda aja. Beda. Itu klaster jauhan. Kita nggak masuk ke sana. Iya, iya. Berarti ini ya. Jadi pada saat itu yang mulia, ini rumah mereka tidur ini pintunya kadang terbuka terus. Dari sini pada saat itu Pak Tanjung naik motor melihat mereka. Ya. Handphone kalian di pintu situ. Termohon, ada pertanyaan? Cukup. Oke. Mana lagi? Kita ke ya, ini kita tunjukin rumahnya yang tukang sayur. Ini lagi live, Pak. Live dengan iNews. Ini bersama saya, reporter Nusantara TV. Ini dengan iNews. Ada orangnya di dalam. Ada ibunya nggak yang ini? Bapaknya ini, Pak. Sini, Bu. Ini deh yang mulia. Adil. Sini jalannya. Sini, sayur. Ini Yang tukang sayur. Ibu benar yang punya rumah ini? Iya. 2016 Ibu di sini? Iya. Di sini ya. Pernah lihat anak-anak ini nongkrong? Penteng sebelah. Oke ya. Yang Ibu lihat siapa aja? Ya, semuanya tuh Semuanya itu siapa? satu-satu, Bu. Jam 1. Enggak satu-satu namanya. Namanya Eko. Terus Alan Adi. Ya semuanya lah. Ya namanya sok aja. Ya lupa aku lah. Tapi kenal memang sama mereka. Benar. Orang mana anak-anak itu? Orang sini. Suka bantuin ngangkat sayur ya? Iya. Yang jual ke sayur, Iya, di Kuningan. yang jual ke pasar itu bapak atau ibu? Yang kalau malah ngepak. Ibu. Waktu itu ibu inget nggak yang bantuin ibu siapa? Eko atau? Terus Alan si Hadi. Berdua itu bantuin ngangkat. Iya. Itu inget nggak? Tanggal berapa atau harinya? Lupa. Biasanya jam berapa? Jam 11. 11-an itu ngepak sayur ya. Iya. Kalau rumah ibu ini kalau malam rame atau sepi, Bu? Kalau malam ya ramai keluarga baik. Kalau di atas jam 10 itu kedenger nggak misalnya di sebelah cekikian atau Iya. bercanda-bercanda denger nggak dari rumah ibu ini? Dengar. Memang berisik ya? Mereka malam itu ada berisik nggak di sebelah? Hah? Ada berisik. Mereka kumpul-kumpulan itu loh. Iya. Terganggu nggak ibu? Ya enggak. Iya. Bener juga. Bu, ya, bener juga ya. Waktu ibu di sebelah kan ini anak-anak tuh nginep di rumahnya Pak Eti Pasren kan ya. Iya. Nah, rumah Pak Eti Pasren kan sebelahnya. Iya. Nah, waktu di tahun itu, di malam itu, Pak Eti Pasren ada di sini nggak? Ya kurang tahu paling anaknya kayaknya sih. Oh, ibu nggak tahu. Kenapa? Bapaknya ada nggak? Bapaknya Pak Pasrennya kan? Pak Pasren ada nggak? Pak Pasren. Adanya anak muda. Kalau di rumahnya, enggak, maksudnya waktu hari itu, malam itu, Pak Pasren ada di sini tempatnya. Ada di rumah sebelahnya. Oh, berarti ada di rumah sebelahnya gitu ya. Iya. Ingat nggak tanggal berapa itu? Yang banyak orang. Udah ya. Orang fokusnya dagang aja, Pak. Jualan aja. Jadi nggak ingat ya. Tapi memang sering lihat di situ ya mereka ya. Sering mereka kumpul, Bu ya? Ingat nggak si Hadi, terus Eko, terus Eka, tahu itu. Apa lagi tuh? Jaya, Supriyanto, gitu ya. Semuanya. Ada yang mau ditanyakan dari termohon? Dari termohon cukup yang mulia. Cukup. Bandel-bandel nggak, Bu? Enggak, Bu. Ya. Baik-baik ya. Baik-baik. Anak pemuda itu sering bantuin, Pak. Kalau saya mau ngambil apa tuh? Tolongin ya. Dinolongin gitu.
baik-baik semua, Pak. Cukup ya? Kita kemana lagi? Ke warung Majaya. Silakan. Warung Madura tuh Pak, arah mana? Ini minta tolong dibuka aja akses ini. Dari sini aja, tolong dibuka aja. Ya, yang mulia, yuk. Ya. Kita berdua nyepil deh. Bisa ini suruh ibu bawa memori tapi dipakai kakak ya, masukin deh lah. Berat. Nah, barangkali dibuka kan betul. Pak, kerjaannya AF. Ya. Ayo kita di depan. Yang mulia, sebelum ke warung Majahit, stop. Jadi yang mulia, sebelum kita ke warung Majahit, ini adalah warung yang kemarin saksi Sahuri. Sahuri itu dari sini pada hari Minggu pagi dia membereskan warung dan tidak ada melihat batu-batuan di jalan. Nah, ini jaraknya hanya sekitar 10 atau 20 meter yang mulia. Dari tempat yang pertama. Iya. Ini dia warung ini. Pak Sahuri itu Minggu pagi bereskan dan tidak dia ada melihat batu-batu yang berserakan. Sepanjang jalan ini? Sepanjang ini, sampai sini. Ya, kan ini tempat kerja Aib tadi. Ini kita balik lagi nih ke tempat semula tadi. Kita balik ke tempat semula tadi. Yang mulia mohon perhatiannya. ini ada baru 2022. Yang mulia, warung ini sebenarnya nggak ada itu 2015 sudah. Ini yang di sini. Ada saksi. Dede. Ini mana Dede? Dede. Dede Riswanto dan pada kejadian Dede Riswanto tahan ya. Dede Riswanto ya. Dede Riswanto yang dia bekerja di sini. Dede Riswanto dari mana? Bekerja di mana? Dede Riswanto. Dede di warung Madura dia. Oh, di warung Madura. Pak Itno ada RW? Pak Itno RW? Pak Itno RW ada? Pak Sahuri ada? Ada tuh belakang. Sebentar, Pak Sahuri juga apa-apa? Depan, sebentar ya. depan dua nanti depan. Ini Dede. Ya. Nah, ini ada penjelasan dari itu ya. Silakan yang mulia. Baik, 2016 ini katanya nggak ada warung, betul? Nggak ada. Ini apa yang kamu lihat pada saat itu apa ini? Kosong aja sama saya. Kosong. Kosong. Tanah kosong. Tanah kosong. Tanah kosong. Belum ada warung ya. Pada saat 27 ini kamu ada lihat batu nggak di sini? Nggak lihat Pak. Nggak ada lihat. Benda yang lain? Nggak ada. Gerombolan juga dia nggak lihat. Orang anak-anak nongkrong, gerombolan yang Soalnya kondisinya kan posisinya Dia melihat dari sana dari warung Majaya. Motor geber-geber gitu ada nggak dengar juga ya? Geber-geberan. orang motor yang kerja di jalan nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada kosong. Ini kan yang di
ada juga, nggak ada kotoran batu. Ini Dede memberikan penjelasan bahwa Berarti yang digerebek itu yang sini ya Pak? Ya, yang Sini digerebek tuh. lanjut. Yang digerebek itu yang ini. Salah satu orang yang disuruh oleh Rudiana merekayasa Ya, betul ya, coba. Ya. Yang agak lebar. Win sana win. Sana lagi. Kita telah kosong saja gedung yang mulia yang tadi. duduk. Duduk. Ini yang dilakukan tepat dilakukan penganiayaan dan pembebasan. Ya. Nahan. Sini ada Minta ribut. Mitra. Iya. Jadi Ibu. Sampai datang Pak ya? Ya, kami datang. Jadi setelah mereka pelemparan di depan, kemudian dikejar sampai ke flyover. Di dakwaan disebutkan dari flyover Talun mereka Vina dan Eki dibawa kemari, yang mulia. Ya, dari sana kemari. Ibu sini Bu. Motor. Pakai motor, yang mulia. Yang belakang meribut apa? Aja cuekin. Ada 7 motor. Dakwaan kan 7. 7 motor. Ya, versi dakwaan. Memang sengaja pemukulan dan pemerkosaan. Tolong kasih. Oh, sudah lanjut. Tolong kasih ini. Saya tahan di belakang, tahan. Ini yang mulia. Mohon termohon kepada bapak-bapak dari termohon. Nah, ini situasinya. Nah, saya jelaskan bahwa inilah yang di lahan inilah yang dinyatakan dilakukan penganiayaan dan mengakibatkan kematian Eki dan ruda paksa atas almarhum Martina. Tanah ini adalah tanah warna merah, tanah merah, dan pada saat itu habis hujan dan sedang gerimis. Ya. Ini yang mulia. Jadi dari flyover, ya, Eki dan Vina itu dibawa kemari. Urutannya seperti itu ya? Dari sini bawa lagi saya. Ya, dari sini dibawa lagi ke sana. Dari situ jadi 2 kali. 2 kali bolak-balik. Saya bantu jelasin mulia. Jadi setelah tadi katanya kejar-kejaran ke flyover, sampai di flyover mereka kan hanya dipukuli, dapat orangnya. Setelah itu dibawalah mereka itu ke tempat ini. Nanti kita lihat jaraknya berapa jauh itu. Dari flyover dibawa ke tempat ini, disinilah dianiaya, diperkosa dan sebagainya. Setelah dianiaya, diperkosa dan sebagainya, baru dibawa lagi mayatnya ke flyover. Diletakkan katanya di flyover seakan-akan itu adalah kecelakaan. Nah itu yang kita lihat dalam keadaan hujan. Sehingga bagaimana caranya mereka membawa dari sini ke flyover? Ya kan itu persoalannya kan ada berapa motor yang dibawa ke sana dalam keadaan sudah dianiaya dan satu sudah meninggal. Nah jadi menurut dakwaan itu adalah Andi dan Hadi lah yang sekarang masih Andi dan Dani. Dan Hadi katanya membawa si Eki ini naik motor ke sana ya bersama si Eki gitu. Nah, tidak dijelaskan bagaimana caranya membawa seorang yang sudah meninggal ke sana lagi. Jadi sehingga pertanyaan kita adalah bagaimana orang sudah dibunuh dibawa lagi ke sana melalui jalan raya. Nah, itu saja. Nah, kedua si Vina dalam keadaan masih hidup itu dibawa lagi dari sini ke flyover. Nah, nanti kita bisa melihat jarak daripada tempat ini ke tempat flyover, bagaimana jaraknya, dan kita akan bisa hitung. Jadi dibawa ke sini di jalan raya, dibawa sudah dibunuh, dibawa lagi ke flyover, lewat jalan raya juga. Kira-kira gitu mulia. Jadi yang mulia, saya tambahkan sedikit. Disinilah Dani menusuk Eki dan Eki meninggal. Versi di dakwaan. Ya, itu yang mengatakan hujan dan habis hujan tuh di dakwaan atau keterangan saksi? Keterangan saksi. Ada ya dalam perkara akuo ya? Ya, dalam perkara akuo. Jadi gini yang
majelis Saksinya yang siapa di 2016 di sini? Yang 2016 yang mengetahui Tidak ada. ditaruh di Tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian yang kita hadirkan sini hanya untuk membuktikan bahwa dalam suasana habis hujan besar, saat itu gerimis, dikatakan diperkosa 8 orang di sini, di bajunya kan minimal harus ada ya karena nempel atau apa. Yang paling juga yang harus diperhatikan dan menjadi catatan dalam perkara KUA ini adalah di dalam dakwaan yang tidak pernah terjadi, yang kita harus pertanyakan lagi, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan, bahwa kondisi mereka kan sudah didakwa luka kepala, pendarahan besar, banyak, tidak ada darah dan apa mungkin bisa masih ada sampai ke sana. Bekas ban juga tidak ada. Bekas bajunya Bekas ban juga tidak ada. Ban juga tidak ada. Berarti lokasi ini sesuai dengan dakwaan ya? Ya, sudah. Lokasi yang kita jelaskan dan cerita tadi itu adalah dakwaan. Nah, kita kan mengatakan sebenarnya itu tidak ada. Karena tidak ada satu saksi pun yang melihat kejadian itu di sini. Itu persoalannya. Jadi rumah ini sudah ada belum? belum. Yang ini katanya rumah sudah ada. Tadi Rumah sudah ada. Jadi kalau ada kejadian pembunuhan pasti juga mereka akan rumah yang ini ya? Ya, sudah. Sini juga itu Showroom. juga. Ini namanya showroom. Showroom. Aktif juga aktif ya? Aktif. Oh ini showroom mobil itu? Iya, yang di tempat belakang kerja Aib di belakang sama ini. showroom Iya. itu. Enggak, sejajar sebelah Oh, ya, sana. Ini showroom. Showroom mobil. Zaman ini showroom. Ya. Steam kan? Iya, Steam. Jadi di belakang lahan kosong di belakang showroom mobil itu ini yang mulia. Jadi yang kita sampaikan yang mulia bahwa ini adalah cerita versi dakwaan dan putusan hakim. Yang kenyataannya faktanya semua dakwaan diceritakan dakwaan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah ada kecelakaan yang nanti kita buktikan berdasarkan saksi-saksi yang melihat ada kecelakaan. Dan kontur tanah ini juga tinggi kan gitu kan, dalam malam hari begitu banyak orang lewat juga rasanya nggak mungkin saat ini. Berarti 2016 memang begini. Iya. Tidak ada yang berubah maksudnya? Tidak. Tanamannya aja yang berubah. Dibawa dari sana ke sini lewat jalan raya, sudah mati dulu dibawa lagi ke sana lewat jalan raya lagi. Itu yang kita buktikan yang tidak benar. Pertanyaan dari permohon.